Saat cerita ini dimulai, Batman berhadapan langsung dengan Joker yang mengenakan pakaian jas berwarna putih. Nah, dengan momen yang seperti inilah, Joker sangat merindukan pertemuan mereka yang sudah lama tidak mereka lakukan. Dengan noda darah yang ada di wajahnya, Joker menjilatinya. Di saat itu, Batman Zurenarf yang mengambil alih suara Batman yang asli bahwa dia yang akan membantainya. Mengetahui itu bukanlah Batman yang aslinya, Joker terpaksa melarikan diri karena sosok Batman yang pendendam ini sudah sangat terlihat marah. Batman Zurenarf berteriak kepada Joker yang melarikan diri. Di saat itulah Joker malah mengejek Batman terus-menerus. Sementara itu, Bruce Wayne yang berada di dalam pikirannya sendiri berhadapan dengan sekumpulan doppelganger Zurenarf yang berasal dari beberapa multiverse, dan terungkap bahwasanya di saat Batman melompat ke berbagai multiverse selama peristiwa The Batman of Gotham, kepribadian dari masing-masing Zurenarf yang ada di setiap versi Batman yang lainnya yang ditemuinya ternyata telah diundang untuk ikut bergabung dengan Batman Zurenarf. Nah, dengan cara inilah, karena dengan bersama-sama semua Zurs membangun pasukan mereka sendiri, karena itu adalah cara yang tepat untuk mempertahankan kota Gotham dari berbagai kejahatan. Sementara di luar pikirannya, Batman masih mengejar Joker melalui sejumlah jebakan dan berakhir keluar di jalanan kota Gotham setelah melompat dari sebuah dinding yang berkaca. Tanpa diketahuinya, Lucy Casson yang berada di luar pemilik rumah boneka Play Is Toys melihat pertempuran Batman melawan Joker. Bruce yang dipengaruhi oleh sosok dirinya yang lain, Batman Zurenarf, sangat membabi buta memberikan pukulan yang keras kepada Joker. Dia ingin mengakhiri riwayatnya Joker untuk selamanya. Sedangkan di dalam pikiran Bruce bertanya kepada Zurenarf, apa nih sebenarnya akhir dari tujuan misinya? Batman Zurenarf menjawab, tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi Bruce Wayne. Hal inilah yang membuat Bruce menjadi berontak dan dia pun mau tidak mau harus melawan sisi dirinya sendiri. Yang akhirnya Bruce dan sisi jahatnya yang berasal dari berbagai multiverse bertarung habis-habisan. Sementara itu, The Grey Shadow alias si Lucy Casson, mantan mentornya si Batman, menyaksikan Batman yang tak terkendali ini menghajar Joker, mengancam akan mematahkan leher pangeran badut kejahatan. Namun sayangnya Joker ada kesempatan untuk melarikan diri. Dia menempelkan telapak tangannya ke wajah Batman dengan aliran listrik. Sambil tertawa, Joker pun berhasil melarikan diri. Sementara itu di dalam dirinya sendiri, Bruce masih berjuang melawan sisi-sisi lainnya yang menyerangnya, yang dimana akhirnya dia pun menyadari bahwa semua versi Zurenarf sebenarnya ini tidaklah nyata. Mereka hanyalah ilusi semata. Di saat Batman Zurenarf yang menguasai fisiknya Batman, dia mengejar Joker yang berhasil melarikan diri. Di saat itulah di mana Lucy Casson datang menghampirinya. Sementara Bruce yang berada di dalam dirinya sedang dikeroyok oleh versi Zors. Lucy memohon kepada Bruce apa sebenarnya yang terjadi kepadanya. Namun sayangnya Batman Zurenarf mengacuhkannya, yang dimana tujuan Batman Zurenarf adalah berfokus untuk menyerang Joker. Di dalam jiwanya Bruce ingin melawan pengaruh Zurenarf, namun akhirnya Batman pun jatuh ke kepelukannya Lucy. Batman menjelaskan bahwa dia terjebak ke dalam pikirannya sendiri, dan Lucy meyakinkannya bahwa Bruce yang dia kenal akan selalu menemukan jalannya. Ini adalah upaya untuk menciptakan momen yang lembut dan seninya yang ditangani dengan baik, dengan Lucy yang berlinang air mata menatap Bruce yang lemah. Dengan pusaran peristiwa dari plot Joker hingga perkelahian batinnya si Bruce Wayne, kelembutan itu hilang dalam perkelahian itu. Lucy mengangkat Bruce kembali berdiri dan Batman Zurenarf kembali memegang kendali berupaya untuk mengejar Joker. Di dalam benaknya sendiri, Bruce tampaknya hampir kalah, tetapi setelah mendengar ceramah penyemangat Lucy, dia menciptakan labirin agar versi Zurs yang mengejarnya akan kebingungan. Nah, di luar jiwanya, Batman masih mengejar Joker. Dia melemparkan batarangnya dan mengenai kaki si pelawak Joker sehingga membuatnya tersungkur, dan di saat itulah Batman pun menghabisi Joker.
Dia langsung mengangkat Joker dan menghantamkan punggung Joker ke kakinya, mirip seperti yang dialami Batman sendiri ketika Ben melakukan seperti itu kepadanya. Sementara Bruce menyerang berbagai versi Zorenov di dalam labirin pikirannya yang dibuatnya. Nah, di dalam pikirannya itu Batman mengalahkan rekan-rekan Zorenov multiversalnya dengan memanfaatkan kelemahan dari masing-masing mereka, termasuk menggunakan anti-jet untuk melawan rekan bumi 66-nya, bergerak cukup cepat untuk menabrak rekan bumi 789-nya dari belakang karena topengnya itu tidak memungkinkannya untuk menoleh ke belakang, menggunakan Alkitab untuk mengalahkan versi vampirnya yang ada di bumi 43, menggunakan sifatnya yang lebih tenang untuk mengalahkan lawannya dalam pertarungan jarak dekat Dark Knight Returns yang dikenal sebagai sosok Batman yang lebih tua. Mereka sangat terampil dalam berkelahi sambil berbagi pukulan, namun pada akhirnya Batman Zurge versi Dark Knight Returns dan semua versi Zurge yang lainnya dapat dikalahkan Batman sendiri. Beberapa saat kemudian, di tempat persembunyiannya, Bruce yang berhasil mengalahkan lawan-lawannya sekarang terbangun di ranjang medis. Dia berpikir dia telah menang, tetapi ternyata Zorenov menemukan inang baru, sesuatu yang disebut Project Terminus, yang sangat mirip dengan robot AI FileSafe. Ya, inilah bentuknya. Cerita kedua masih menampilkan Vandal Savage, di mana dia terus bergerak untuk menjadikan kota Gotham di bawah kekuasaannya. Setelah dia membunuh seorang pelayan, dia mendapatkan undangan dari orang-orang kaya yang ada di kota Gotham. Nah, di malam harinya dia menghadiri pertemuan orang-orang kaya itu. Dia disambut oleh Leonid Cool dan beberapa orang-orang kaya lainnya melakukan pembicaraan dengannya. Mereka penasaran siapa orang yang telah membeli Wayne Manor miliknya Bruce Wayne. Mereka juga membahas tentang pencurian yang terjadi di akhir-akhir ini sudah menurun, dan itu tentu saja ada hubungannya dengan Selina Kyle. Leonid Cool menampilkan seorang pencuri yang baru saja ditangkapnya. Vandal Savage kemudian mencekik pencuri itu dan mati di saat itu juga. Meskipun orang-orang kaya yang lainnya mencoba untuk melarangnya, Vandal Savage malah mengabaikannya. Menurutnya, dia tetap melakukannya dengan caranya sendiri. Orang-orang kaya yang melihat kekuatan Vandal Savage menjadi kagum dan membuat mereka menjadi terkesan, sehingga mereka beranggapan tidak salah memilih Vandal Savage sebagai pemimpin mereka. Setelah mereka membubarkan diri, Leonid Cool membawa Vandal Savage ke dapur, dan setelah mengusir beberapa pekerja karyawan dapur itu, mereka pun berbicara untuk misi yang akan mereka rencanakan. Inti dari pembicaraan mereka adalah ingin menguasai pemerintahan dan kepolisian di kota Gotham. Namun sepertinya Vandal Savage tertarik dengan penawaran itu.